Gua tahu ya, banyak di antara kalian yang susah untuk memulai. Kadang lu ngerasa ya, oh kalau gua ngelakuin ini ya, kalau gua mulai, gua gak expert ini di bidang ini. Kalau gua mulai, ntar gua gagal lagi. Kalau gua mulai, kira-kira gua bisa konsisten gak ya sama diri gua sendiri. Kalau lu masih punya mindset seperti itu ya, lu masih ragu-ragu ya, kalau gua gini-gini, ntar gua gini-gini, percayalah, kalian gak bakal akan kemana-mana ya. Kalian akan tetap hancur ya di tempat yang sama. Sampai kapanpun ya, lu akan tetap ya stuck di pertanyaan-pertanyaan yang gak akan ada habisnya ya. Lu akan nyalain sana ya, nyalain sini ya. Karena apa? Karena ada yang salah ya di otak kalian. Oke, di sini gua akan kasih ya ke kalian ya, prinsip-prinsip apa yang harus kalian pegang ya biar kalian bisa berani untuk memulai. Keberanian adalah kunci. Ketika suatu ketakutan ya datang ke kalian ya, gak ada hal lain ya yang harus kalian lakukan kecuali mengambil pedang. Ketika kalian lari ya dari sebuah ketakutan, maka akan ada orang lain yang mengambil pedang yang sama. Dan apa yang dia lakukan ya? Dia akan menebas kalian dari belakang ya. Ketika kalian tadi lari dari ketakutan yang harusnya kalian hadapi. Rasa takut ya dalam diri manusia itu adalah hal yang sangat-sangat mustahil untuk dihilangkan. Ketika lu dihadapkan ya dengan sebuah ketakutan ya, maka yang harus kalian lakukan ya adalah lari dan tebas lehernya. Semakin tubuh lu berdarah ya karena ketakutan ya, kepasrahan kalian pada sebuah ketakutan tadi ya, maka ketakutan yang kalian hadapi akan semakin bertambah besar. Rasa takut itu haus akan darah segar ya. Semakin kalian takut ya, semakin kalian menutup diri dan lari dari sebuah ketakutan ya, kalian gak menghadapinya ya, maka ketakutan itu berubah ya, akan menjadi semakin besar dan besar hingga kalian tak sanggup lagi untuk menghadapinya. Karena ketika semakin kalian lari ya, monster itu ya, ketakutan tadi ibarat sebuah monster yang akan semakin besar dan besar dan besar. Oke, gua hari ini akan mulai ngonten ya. Ambil kamera lu ya. Oke, gua hari ini mau mulai ya kerja freelance ya. Ya ambil laptop lu. Ya, kerjain dulu ya. Baru kalian boleh berangan-angan. Oke, nanti gua kalau udah 100 juta ya gua mau beli ini. Itu baru masuk akal ya. Kalau udah melangkah lebih jauh ya. Bukan belum ngapa-ngapain ya, masih rebahan. Kalian udah bilang, "Oh, gua nanti mau beli McLaren ya. Oh, gua nanti mau beli ini." Itu namanya bullshit. Berhenti main aman ya. Dalam diri manusia itu ada dua hal ya. Ada hati, ada juga yang namanya pikiran. Ibarat orang kalau mau nurunin jangkar ya. Jangkar itu saling tarik menarik ya, satu sama lain ya. Kalau jangkar yang dia turunin kecil ya, apa yang terjadi ya? Kapalnya akan hancur ya di pelabuhan ya. Karena apa? Karena jangkarnya gak kuat untuk menahan beban kapal itu sendiri. Sama dengan pikiran manusia ya. Semakin besar keinginan seseorang ya, maka butuh yang namanya kekuatan. Kuat menghadapi realita ya, kuat dicaci maki orang lain ya, kuat untuk bangkit ya ketika orang-orang banyak yang terlelap dalam tidur. Kadang banyak ya orang, mereka punya keinginan tinggi, mereka punya impian yang besar sekali ya. Tapi apa yang mereka lakukan ya? Mereka tetap menjadi penakut yang sama. Dia masih berbaring di tempat yang sama ya. Dia masih scrolling TikTok ya. Masih kebanyakan angan-angan ya. Oh, kalau gua mulai bisnis kira-kira gua bisa nggak ya? Kira-kira nanti gua akan berhasil nggak ya?
Oh kalau gua mulai ngonten kira-kira nanti gua bisa konsisten nggak ya dengan konten gua ya. Oh kalau gua nanti invest di BCA ya, gua bakalan bisa nggak ya, hasilnya nggak kerasa deh kayaknya. Kesuksesan akan datang ke orang yang pantas untuk mendapatkannya. Sukses itu nggak ngelihat ya seberapa pintar seseorang ya, tapi siapa yang mau bergerak ya buat ngambil sebuah peluang, maka dialah ya yang berhak untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Perbuatan nyata akan melampaui kecepatan otak. Banyak orang yang nge-planning ya. Oh, gua umur 20 nanti akan mencapai 100 juta pertama gua. Udah dia siapin rapih ya. Udah di planning sedemikian rupa ya. Akhirnya apa? Ya, di umur 23 ya, mungkin 25 atau bahkan sampai 30 ya, dia baru menyesal ya. Kenapa gua dulu nggak ambil kamera gua? Kenapa gua dulu nggak ambil laptop gua? Kenapa gua dulu nggak langsung kerjain aja ya? Yang kalian butuhkan sekarang adalah satu. Kalian cukup menyisihkan waktu kalian ya 30 menit aja buat hal-hal yang kalian impikan ya. Siapkan waktu sebentar ya, setiap hari, maka kalian akan mencapai ya apa yang kalian impikan. Percayalah, kalau kalian mau ya untuk memulai sesuatu ya, akan datang satu hal yang gua sebut sebagai keajaiban. Kalau gua boleh bilang ya, keajaiban ke-9 adalah berani untuk memulai. Ketika kalian sudah memulai ya, kalian sudah melangkah ya, maka otak kalian akan perlahan mengikuti ya. Oh gua ini mau dibawa kemana sih? Setidak pandainya kalian ya. Kalau kalian mau memulai ya, pasti perlahan akan bisa. Kalian akan belajar ya sesuatu hal baru ya, perlahan demi perlahan. Itulah yang gua sebut tadi ya, perbuatan nyata akan melampaui ya kecepatan otak.